Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi, konsep, dan pokok pikiran ketahanan nasional. Saya Nilam Febri Nafsila dengan NIM akhir 07 selaku moderator kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divina Aryadi Putri dengan NIM 2403020047. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ketahanan nasional. Secara etimologi, kata ketahanan nasional sendiri memang pada awalnya belum muncul. Istilah ini mulai muncul di kalangan perwira TNI yang telah mengalami pendidikan dan lebih dulu mengenal istilah Nationale Weerbaarheid. Istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia harus tahan terhadap aneka ragam goncangan dan ancaman. Kemudian digunakanlah kata ketahanan sebagai padanan dari istilah Weerbaarheid. Kemudian, secara terminologi, ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang membentuk kekuatan nasional, sehingga mampu mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Perkenalkan, saya Muhammad Yuda Pratama dengan NIM akhir 074. Pengembangan konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang memiliki keuletan dan ketanggungan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan demi menjaga kebutuhan serta kedaulatan negara. Konsep ketahanan nasional di Indonesia berkembang sejak tahun 1960-an dengan pendekatan menyeluruh, tidak hanya mengandalkan militer. Ketahanan nasional mencakup aspek yang dikenal sebagai astagrata, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Tujuan ketahanan nasional adalah mewujudkan bangsa yang mandiri, tangguh, dan mampu mempertahankan jati diri serta kedaulatannya. Perkenalkan, nama saya Zaid Taufik Rahmanul Hakim Muhammad Sofyan, NIM 24020080059. Selanjutnya ada ketahanan nasional sebagai tugas pokok pemerintah. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk mewujudkan dan memelihara ketahanan nasional melalui berbagai bidang penting berikut. Yang pertama, ada bidang pertahanan dan keamanan. Pemerintah bertugas menjaga kedaulatan negara dan keamanan rakyat dari segala bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer. Contoh, memperkuat TNI dan Polri. Terus menjaga perbatasan serta membangun sistem pertahanan rakyat semesta. Selanjutnya ada bidang politik dan hukum. Pemerintah wajib menegakkan hukum, menjamin stabilitas politik, dan memperkuat sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Contohnya, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan dasar dari ketahanan nasional. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi bangsa. Contohnya, pengembangan industri dalam negeri, stabilitas harga, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya ada bidang sosial dan budaya. Pemerintah berperan dalam memperkuat persatuan, nilai-nilai budaya bangsa, dan membangun karakter nasional yang berjiwa Pancasila. Contohnya, pendidikan karakter, pelestarian budaya daerah, dan penanaman semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, ada bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Ketahanan nasional juga ditentukan oleh kualitas manusia. Pemerintah wajib mengembangkan SDM yang cerdas, berakhlak, dan kompetitif. Contohnya, pemerataan pendidikan, beasiswa, dan pelatihan vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Sania Adiniar dengan NIM 240200868.
Jadi model Astagatra atau Trigatra itu yang pertama ada gatra, letak, dan kehidupan geografis, yaitu memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utama seperti mempertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi, serta memperhitungkan sumber daya alam. Yang kedua ada gatra keadaan dan kekayaan alam, yaitu kualitas dan kuantitas sumber kekayaan alam sangat diperlukan bagi kehidupan nasional, seperti keberadaan sumber daya alam perlu dijaga dan dilestarikan, indikator ketahanan nasional, salah satunya pengelolaan dan sumber kekayaan alam yang baik. Yang ketiga ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk, yaitu gatra penduduk meliputi jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga kelestarian hidup baik fisik maupun sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada model Astagatra, yaitu Pancagatra. Pancagatra terdiri dari 5 gatra. Yang pertama ada gatra ideologi, yang menunjuk pada nilai-nilai dasar bersama yang menjadi pedoman hidup bangsa. Pancasila berperan sebagai ideologi pemersatu serta landasan moral dan spiritual bangsa dalam menghadapi pengaruh luar. Lalu yang kedua ada gatra politik, berkaitan dengan kemampuan sistem politik mengelola kekuasaan dan sumber daya secara adil, menjaga stabilitas serta meningkatkan partisipasi rakyat untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis dan berkeadilan. Lalu yang ketiga ada gatra ekonomi, menyangkut kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan rakyat secara mandiri dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam krisis global. Lalu yang keempat ada gatra sosial budaya, mencerminkan keutuhan dan keharmonisan sosial masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai luhur, identitas nasional, dan budaya bangsa. Lalu yang terakhir ada gatra pertahanan dan keamanan, menunjuk pada kemampuan bangsa menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan negara dengan melibatkan seluruh rakyat dalam sistem pertahanan semesta sebagai wujud bela negara. Perkenalkan, nama saya Herculanus Paisadison dengan NIM 2403050146. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Morgenthau dalam ketahanan nasional. Model Morgenthau ini merupakan pemikiran Hans J. Morgenthau, yaitu seorang ahli hubungan internasional yang dikenal sebagai bapak realisme politik. Model ini digunakan untuk menganalisis dan membangun kekuatan nasional suatu negara, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara-negara lain. Morgenthau sendiri menguraikan elemen kekuatan nasional seperti fondasi ketahanan. Ia membaginya menjadi 2 faktor utama. Yang pertama, faktor stabil, yaitu elemen yang relatif tetap dan sulit diubah, seperti geografis dan sumber daya alam. Geografis contohnya seperti letak, ukuran, iklim, dan akses ke lautan yang memengaruhi pertahanan dan perdagangan. Kemudian sumber daya alam contohnya seperti kekayaan mineral, tanah subur, dan energi yang mendukung ekonomi dan militer. Kemudian ada faktor dinamis, yaitu elemen yang bisa dikembangkan melalui kebijakan seperti kemampuan industri, militer, dan diplomasi. Ini memungkinkan adaptasi terhadap pertumbuhan lingkungan internasional. Nah, contoh kemampuan industri sendiri seperti kapasitas produk barang dan teknologi untuk membangun ekonomi dan pertahanan. Kemudian ada kemampuan militer, yaitu kekuatan angkatan bersenjata termasuk senjata konvensional dan nuklir. Kemudian ada yang berikut ada penerapan dalam ketahanan nasional Indonesia. Di Indonesia sendiri, yaitu model Morgenthau ini diintegrasikan ke dalam diskusi ketahanan nasional sebagai perspektif eksternal yang melengkapi model Astagatra. Morgenthau itu menekankan pembinaan kekuatan nasional dalam kaitannya dengan negara lain, seperti relevan untuk strategi pertahanan Indonesia yang berlaku pada ancaman hybrid atau militer dan non-militer di kawasan Indo-Pasifik.
Kemudian relevansi model ini yaitu membantu Indonesia mengukur ketahanan relatif, misalnya melalui penguatan diplomasi ASEAN dan modernisasi militer untuk menghadapi ketegangan Laut Cina Selatan. Nah, perbandingan dengan model lainnya yaitu Astagatra, yaitu lebih mencakup ideologi Pancasila dan sosial budaya, sedangkan Morgenthau lebih realistis dan berorientasi pada kekuasaan. Jadi, model Morgenthau ini memberikan kerangka realistis untuk membangun ketahanan nasional yang kuat melalui optimalisasi faktor stabil dan dinamis, dengan penekanan pada kekuasaan relatif di area internasional. Bagi Indonesia, ini mendorong keseimbangan antara kesejahteraan internal seperti dalam Astagatra dan kekuatan eksternal. Perkenalkan, nama saya Anissa Syufanurul Aini dengan NIM 2403060073. Di sini saya akan membacakan tentang kekuatan nasional menurut Alfred dan Mahan. Menurut Alfred dan Mahan, kekuatan suatu bangsa ditentukan oleh beberapa unsur. Yang pertama yaitu letak geografis. Posisi suatu negara menentukan kemudahan akses ke jalur perdagangan dan pengaruh strategis. Yang kedua yaitu bentuk atau wujud bumi. Tipografi dan bentuk wilayah mempengaruhi kemampuan pertahanan dan pengembangan wilayah. Yang ketiga yaitu luas wilayah. Wilayah yang luas memberikan sumber daya dan ruang pengembangan yang lebih besar. Keempat yaitu jumlah penduduk. Populasi mempengaruhi tenaga kerja dan potensi pasar dalam suatu negeri. Kelima, watak nasional atau bangsa. Sifat dan karakteristik masyarakat yang mempengaruhi semangat kebangsaan dan kerjasama. Keenam, yang terakhir, yaitu sifat pemerintahan. Sistem pemerintahan menentukan efektivitas pengelolaan sumber daya dan kebijakan nasional. Nah, selain wilayah daratan, akses ke laut juga sangat penting, seperti pada poin-poin ini, karena berpengaruh pada perdagangan dan ekonomi. Bentuk pantai yang menguntungkan memungkinkan berkembangnya pelabuhan besar yang menciptakan masyarakat yang terbuka dan kosmopolitan. Semua ini menunjukkan bahwa kekuatan laut menjadi salah satu indikator utama kekuatan nasional suatu negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Robasit dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 2403030029. Nah, di sini saya akan membahas 4 faktor alamiah yang mempengaruhi pembentukan kekuatan laut dari suatu negara, yang dimana tokohnya itu ada Alfred Thayer Mahan, yang dimana beliau adalah seorang ahli strategi angkatan laut yang terkenal. Nah, yang pertama itu ada situasi geografi, khususnya mengenai morfologi topografinya yang dikaitkan dengan akses ke laut serta penyebaran penduduk. Artinya, jika negara punya akses langsung ke samudera luas atau berada di jalur perdagangan dunia, itu punya potensi lebih besar menjadi kekuatan laut dibanding negara yang terkurung di daratan. Kemudian itu ada kekayaan alam dan zona iklim. Faktor ini akan terkait dengan kemampuan industri serta kemandirian dalam penyediaan pangan. Maksudnya, negara harus punya sumber daya seperti besi atau kayu untuk membangun kapal dan industri. Selain itu, iklim yang mendukung pertanian itu penting agar negara tersebut itu bisa mewujudkan kemandirian pangan. Kalau negara tidak mengimpor makanan dari luar negeri, mereka bisa fokus membangun armada laut yang sangat kuat. Kemudian konfigurasi wilayah negara yang akan mempengaruhi karakter rakyat, orientasinya. Jika negara punya banyak garis pantai, pelabuhan alami yang dalam, atau berbentuk kepulauan seperti Indonesia, maka rakyatnya secara otomatis akan terbiasa dengan laut. Mereka akan punya jiwa pelaut dan lebih berorientasi pada perdagangan atau pertahanan maritim. Kemudian yang terakhir ada jumlah penduduk. Negara itu butuh orang yang cukup banyak untuk menjadi pelaut, pekerja kapal, dan tentara yang menjaga pelabuhan. Tanpa jumlah manusia yang memadai, potensi laut yang besar itu tidak akan bisa dikelola dengan maksimal. Nah, itulah 4 faktor alamiah yang mempengaruhi pembentukan kekuatan laut dari suatu negara. Perkenalkan, nama saya Laila Isabel Febriana dengan NIM 2403050098. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Klein. Nah, apa itu model Klein? Menurut Klein, kekuatan nasional suatu negara dilihat dari persepsi negara lain terhadapnya.
Hubungan antar negara pada dasarnya mencakup proteksi atas sistem penangkalan atau deterrence system dari negara lain. Nah, unsur-unsur penting dalam model ini mencakup yang pertama yaitu A. Kekuatan nasional dipersepsikan oleh negara lain. Artinya, kekuatan suatu negara dinilai dari cara negara lain melihatnya apakah dianggap kuat, lemah, atau berpengaruh. Yang B, sinergi antara potensi demografi, jumlah dan kualitas penduduk harus bersatu dan bekerja sama untuk mendukung kekuatan nasional. Yang ketiga yaitu yang C, kemampuan militer, daya tempur, dan kesiapan pertahanan negara untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasional. Selanjutnya, yaitu yang D, kemampuan ekonomi, kekuatan finansial, dan sumber daya ekonomi yang menopang kesejahteraan rakyat serta kebutuhan pertahanan. Selanjutnya, yaitu yang E, strategi nasional rencana besar atau arah kebijakan nasional dalam mencapai tujuan negara dan menghadapi ancaman. Selanjutnya, yaitu yang terakhir ada F, kemauan nasional atau tekad rakyat, semangat patriotisme dan kesadaran rakyat untuk berjuang mempertahankan serta memajukan negara. Nah, model Klein ini menegaskan bahwa suatu negara akan menjadi kekuatan besar apabila memiliki potensi geografis yang luas, wilayah yang besar, serta sumber daya manusia yang besar. Namun, negara kecil meskipun maju teknologinya tidak akan mampu memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya, negara yang luas tetapi berpenduduk sedikit juga tidak otomatis menjadi negara yang kuat. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kekuatan militer saja itu tidak cukup untuk menjaga keutuhan bangsa, melainkan dibutuhkan ketahanan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif di berbagai bidang kehidupan. Konsep Astagatra itu muncul dan mencakup 8 gatra meliputi aspek alamiah seperti geografi, demografi, dan sumber daya alam, serta aspek sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sehingga dengan ini dapat mewujudkan bangsa yang tangguh, mandiri, sejahtera, serta mampu mempertahankan jati diri dan kedaulatannya di tengah dinamika dunia modern. Sekian pemaparan dari materi kelompok kami, dan terima kasih telah menyimak video kami. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.